Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup pertama akan mempresentasikan metode riset dan paradigma penelitian naturalis. Kami yaitu Kurota Ayuna, Nuraini Solihah, dan Ahmad Safilo Anam. Dalam presentasi ini kami akan membahas yaitu yang pertama definisi penelitian, yang kedua kemurnian penelitian kualitatif, yang ketiga alasan untuk melakukan penelitian kualitatif, yang keempat tahapan dalam desain sebuah penelitian, yang kelima paradigma penelitian naturalis, dan yang terakhir adalah kriteria alternatif. Yang kita bahas pertama adalah pengertian dari penelitian kualitatif. Definisi penelitian yaitu penelitian atau penyelidikan secara sistematis yang memerlukan metode-metode. Sedangkan metodologi yaitu yang berisi pengetahuan yang mengkaji mengenai metode dalam penelitian. Jadi, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi, penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah atau teknologi yang baru. Jadi penelitian ini tujuannya itu membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran sehingga dapat dirumuskan teori atau proses gejala. Jadi bisa menemukan fakta. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik, atau komputer. Jadi proses penelitian itu dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Jadi kalau penelitian kualitatif itu lebih panjang dan lebar. Sedangkan kalau kuantitatif itu lebih matematik, statistik, dan komputer. Jadi lebih menggunakan rumus-rumus matematika yang hasilnya itu pasti. Dan dalam penelitian kualitatif itu dalam kegiatannya itu peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data, dan peneliti lebih banyak memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Ciri-ciri penelitian. Penelitian itu mempunyai tiga ciri, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Maksud dari rasional yaitu penelitian harus dilakukan dengan upaya yang masuk akal dan dapat diterima oleh orang-orang. Jadi rasional itu peneliti itu harus memberikan penelitian itu harus dapat dilogika, dapat diterima oleh akal sehat dan diterima oleh orang-orang. Sedangkan empiris yaitu harus berdasarkan fakta dan memiliki sumber-sumber yang terpercaya. Jadi tidak boleh tidak mempunyai sumber-sumber yang akurat. Dan yang terakhir, sistematis. Sistematis yaitu penelitian yang terstruktur atau mempunyai prosedur supaya dapat menjelaskan sebab akibat dari objek yang diteliti. Selanjutnya, kemudian penelitian kualitatif. Sudut pandang yang berguna untuk memulai proses penelitian adalah dengan menilai tujuan utama atau fokus. Fokus itu dalam kemudian penelitian kualitatif ada dua, yaitu fokus sebuah biografi dan fokus fenomenologi. Kalau fokus sebuah biografi itu fokus pada hidup seseorang atau kehidupan seseorang. Kalau fenomenologi itu fokus pada pemahaman terhadap konsep atau fenomena-fenomena.
Contoh dari fokus pada sebuah biografi. Jadi contohnya jika seorang peneliti itu ingin menulis tentang biografi seseorang, jadi dia itu lebih fokus pada biografi. Peneliti itu lebih fokus pada kehidupan seseorang ketika kecil, masa remajanya gimana, terus masalah kehidupan apa yang dicapai, maksudnya masalah-masalah apa yang sudah yang pernah dijalani sehingga dia itu menjadi sesukses sekarang gitu. Itu kalau fokus pada sebuah biografi. Kalau fenomenologi adalah fokus pada kejadian-kejadian. Di penelitian kualitatif, si peneliti melakukan metode pengumpulan data yang utama yaitu dengan cara wawancara. Pembahasan yang ketiga yaitu alasan untuk melakukan penelitian kualitatif. Jika seseorang bersedia terlibat dalam penelitian kualitatif, maka orang itu perlu menentukan apakah ada alasan yang kuat untuk memilih pendekatan kualitatif. Alasan-alasan memilih kualitatif itu diantaranya sifat rumusan masalah. Kalau kualitatif itu kebanyakan rumusan masalahnya itu bagaimana atau apa yang nanti isinya itu menjelaskan apa yang terjadi. Kalau kuantitatif itu isi rumusan masalahnya lebih pada perbandingan atau apa. Kan perbandingan itu kan pasti menggunakan matematik, jadi itu kuantitatif. Terus topik yang perlu dieksplorasi, kebanyakan kualitatif itu kan panjang lebar, jadi perlu adanya penelitian yang mendalam dan penjabaran dan penafsiran yang banyak. Jadi itu lebih pada kualitatif. Yang ketiga, kebutuhan untuk menyajikan pandangan mendetail akan suatu topik, mendetail. Jadi si peneliti nanti akan lebih banyak mewawancarai seseorang. Yang keempat, untuk mempelajari para individu dalam keadaan alami mereka. Yang kelima, ketertarikan terhadap penulisan dengan gaya sastra. Jadi nanti si peneliti ini akan masuk pada hasil penelitian dengan menggunakan subjek saya. Terus adanya waktu dan sumber daya yang cukup. Jadi kalau penelitian kualitatif itu lebih banyak membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup, karena nanti dia itu akan terjun langsung di tempat yang diteliti dan nanti akan membutuhkan banyak waktu untuk mewawancarai seseorang yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Terus kemudian audiens mau menerima penelitian kualitatif. Jadi contohnya jika seseorang ingin menulis yang akan diajukan kepada penerbit, itu kebanyakan lebih kualitatif. Penyelidikan kualitatif merupakan penelitian bagi peneliti bersedia melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menyediakan waktu di lapangan. Peneliti menghabiskan banyak waktu di lapangan, mengumpulkan data-data ekstensif, dan bergulat dengan permasalahan di lapangan, berubah usaha untuk memperoleh akses hubungan. Jadi itu contohnya seperti ketika kita akan melakukan penelitian di sebuah sekolahan, maka peneliti harus menyediakan waktu untuk mengumpulkan data-data yang ekstensif dari sekolah tersebut. Yang kedua,
melibatkan diri dalam proses analisis data yang kompleks dan menyita waktu. Tugas ambisius berupa mayoritas tumpukan data yang besar dan menguranginya menjadi beberapa tema dan kategori yang sedikit bagi tim peneliti kualitatif yang terdiri dari berbagai multidisiplin. Berarti karena penelitian kualitatif itu lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan. Maka data yang terkumpul itu lebih banyak dan bervariasi. Oleh karena itu, pada analisis data lebih rumit dan memerlukan banyak waktu. Yang ketiga, menulis begitu panjang lebar. Karena bukti yang menyokong atau mendukung berbagai pernyataan dan penulis perlu menunjukkan bahwa sudut pandang, penyatuan kutipan-kutipan yang menyediakan perspektif para peserta juga memperpanjang masa penelitian. Maksudnya itu karena peneliti itu mengambil dari beberapa sumber agar hasil tersebut itu valid, dan peneliti itu menarik kesimpulan dari sumber tersebut. Yang keempat, turut serta dalam sebentuk penelitian ilmu sosial dan manusia yang tidak memiliki panduan yang tegas atau prosedur yang spesifik dan secara konstan selalu berevolusi dan berubah. Kerumitan ini memberitahu kepada yang lainnya bagaimana sih seorang berencana melakukan penelitian dan bagaimana pihak lain mungkin menilainya ketika penelitian telah selesai dilakukan. Paradigma naturalistik disebut juga paradigma definisi sosial, paradigma non-positivistik, dan juga paradigma mikro dan pemberdayaan. Kendatipun menggunakan istilah yang beragam, keempat istilah tersebut pada umumnya memiliki pengertian yang sama dan merupakan rumpun paradigma penelitian kualitatif. Jadi paradigma naturalistik ini termasuk ke dalam rumpun atau bagian paradigma penelitian kualitatif, karena secara pengertiannya sendiri penelitian kualitatif adalah penelitian yang membahas seluruh bidang atau aspek kehidupan manusia, yakni manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi oleh manusia. Sedangkan objeknya diungkapkan kondisinya sebagai adanya atau dalam keadaan sewajarnya atau natural setting. Mungkin berkenaan dengan aspek bidang kehidupannya yang disebut ekonomi, kebudayaan, hukum, administrasi, agama, dan sebagainya. Secara sederhana, inquiry naturalistik dapat didefinisikan sebagai inquiry yang dilakukan dalam latar atau setting alamiah dengan menggunakan metode yang alamiah pula, menurut Aliazar 1998 halaman 4. Sedangkan paradigma definisi sosial atau social definition menekankan hakikat kekenyataan sosial yang didasarkan pada definisi subjektif dan penilaiannya. Jadi sangat kelihatan sekali pada paradigma definisi sosial ini menekankan kepada segala kegiatan sosial yang berasal dari subjek penelitian. Struktur sosial menunjuk pada definisi bersama yang dimiliki individu yang berhubungan dengan bentuk-bentuk yang cocok dan menghubungkan satu sama lain. Tindakan-tindakan individu serta pola-pola interaksinya dibimbing oleh definisi bersama dan dikonstruksikan melalui proses interaksi. Sekalian, naturalistik digolongkan ke dalam pendekatan atau penelitian kualitatif untuk membedakan dari penelitian kuantitatif. Perbedaan lainnya terletak pada paradigma yang dipergunakan dalam melihat realita atau sesuatu yang menjadi objek studi. Paradigma itu sendiri tidak lain adalah representasi konseptualisasi tentang sesuatu atau pandangan terhadap sesuatu. Dengan kata lain, paradigma merupakan cara memahami realita.
4 kriteria paradigma naturalistik. Pertama adalah nilai kebenaran, karena manusia sebagai instrumennya. Dalam hal ini si peneliti sendiri atau orang lain sebagai instrumen pengumpul data. Jadi semua yang dilakukan dalam penelitian ini sumbernya adalah langsung kepada karakter manusianya. Dan karena interaksi antara peneliti dengan respondennya sangat erat atau bersifat khusus, maka penelitian ini tidak dapat diduplikasikan. Yang kedua, kemampuan untuk diterapkan. Kenapa ada poin ini? Karena penelitian naturalistik ini dilakukan dalam latar atau setting alamiah yang menjadi tempat penelitiannya, atau bukan laboratorium dengan menggunakan natural method seperti observasi, interview, berpikir, membaca, dan menulis. Jadi kemampuan baik peneliti maupun yang diteliti sangat ditekankan ke dalam penelitian ini. Yang ketiga, konsistensi. Kenapa? Karena penelitian naturalistik ini berfokus kepada mendeskripsikan gejala-gejala yang diamati dan nilai budaya serta makna semantit atau meaning dibalik realitas atau fakta, tingkah laku, ucapan, dan tindakan subjek yang diteliti. Dan ini tentunya memerlukan waktu lebih lama dibandingkan penelitian kuantitatif yang bisa disimpulkan dengan menggunakan angka. Yang keempat adalah netralis, yaitu meskipun kita memiliki hubungan erat dengan subjek penelitian, tapi kita harus tetap bersifat netral, jadi tidak memihak dari berbagai pihak, tapi kita menggunakan segala opini atau segala apapun yang kita tangkap dari penelitian itu sendiri. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.